Shalom saudaraku, selamat pagi. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pada pagi hari ini kita akan memuliakan Dia, sebab Dia adalah Raja kita yang besar, Raja kita yang agung. Amin saudaraku. Mari kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, Engkau telah siapkan kami Tuhan untuk menyembah Engkau, untuk menyukakan hati Engkau. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu yang begitu besar, yang begitu luar biasa atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, waktu ini Tuhan akan kami pergunakan untuk memuliakan Raja kami yang besar. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau layak yang kami sembah Yesus. Dalam kata-kata dalam
heran, Raja kami yang ajaib. Engkau dahsyat Tuhan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mau tinggikan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita akan terus memuji nama Tuhan. Haleluya. Dia yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin saudaraku. Haleluya. kasih Tuhan buat kehebatanmu Tuhan atas hidup kami Yesus. Engkau berkuasa atas kehidupan setiap kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan.
Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Glory Tuhan. Siapkan setiap hati kami Tuhan untuk menerima Tuhan Yesus kedahsyatan firman-Mu Tuhan atas hidup kami Yesus. Haleluya. Allah ku dahsyat berkuasa, dari surga penuh hikmat, kekuatan dan kasih. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, dari surga penuh hikmat, kekuatan dan kasih. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, dari surga penuh hikmat, kekuatan dan kasih. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, dari surga penuh hikmat. Amin. Kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami mau mendengar. Berfirmanlah Tuhan, kami mau melakukan Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga Shiloh. Apa kabarnya hari ini? Tidak terasa sudah 1 bulan, ya kira-kira 1 bulan ibadah bersama secara korporat dialihkan secara online. Ada rasa kangen yang besar di dalam sini, rindu kembali ingin berjumpa dan beribadah bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Kerinduan setiap kami di Pastori, seluruh jemaat Shiloh berada dalam kekuatan ilahi, dimampukan, diberi kekuatan, diberi kesehatan untuk tetap bersama-sama bersekutu walaupun jarak fisik memang harus direnggangkan hari-hari ini. Tetapi kesatuan hati biarlah tetap semakin dieratkan, terpelihara sempurna. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini kita akan sama-sama melihat tentang sempurnanya pemeliharaan Allah di tengah situasi sulit. Betapa luar biasanya campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di tengah situasi yang tidak mudah. Terambil dari 1 Raja-Raja 17, ini bukan kisah yang baru.
Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu yang terkasih. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai ayat ke-16. Kita akan baca ayat per ayat Bapak Ibu. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ayat ke-16. Judul dari perikop ini adalah Elia dan janda di Sarfat. Oh, saya percaya Bapak Ibu pasti sudah pernah mendengar kisah ini. Itu sebabnya kita langsung lihat ayat per ayat. Ayat 7 dimulai terlebih dahulu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Nah Bapak Ibu, perikop ini dibuka dengan satu kalimat pembuka, bukan kalimat pembuka yang mengkisahkan peristiwa yang manis. Tetapi langsung disebutkan sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering. Kekeringan langsung ditonjolkan di sini. Akibat dari tidak turunnya hujan di negeri itu langsung diketengahkan oleh penulis. Setelah beberapa waktu, kita sama-sama tahu kisah ayat-ayat di atasnya. Bagaimana Tuhan memelihara Nabi Elia. Ketika masa-masa kering itu terjadi, Tuhan menyuruh supaya Elia ada di sungai Kerit. Saluran berkat itu tetap dibuka oleh Allah. Haleluya. Sungai Kerit dan burung gagak. Dari hari ke hari, merekalah yang dikomando oleh Allah untuk memberi berkat bagi Nabi Elia. Masuk dalam ayat 7, sesudah beberapa waktu. Sungai yang selama ini menjadi saluran berkat bagi Elia ternyata kering, saudara. Ikut terkena dampaknya dari hujan yang tidak turun. Adakah dalam hidup kita saluran-saluran berkat yang mulai diizinkan kering oleh Tuhan? Saya sempat berpikir, bukankah Allah sanggup menjaga supaya sungai Kerit ini tetap mengalirkan aliran airnya. Tetapi Allah tidak berbuat hal semacam itu. Allah mengizinkan saluran yang selama ini memelihara Elia. Allah pun mengizinkan burung gagak yang selama ini menghantarkan daging untuk Elia. Setelah beberapa waktu lamanya, semuanya mulai sirna, mulai tidak bisa diharapkan. Kita bisa paham, kita bisa melihat di sini. Tujuan Allah dari masalah ini bukan supaya Elia tetap makmur, saudaraku. Tetapi tujuan Allah dari masalah kekeringan ini salah satunya adalah supaya Elia mengalami berjalan bersama Tuhan. Makin hari makin lebih lagi. Luar biasanya Elia sangat paham akan hal ini. Dia benar-benar mengenal siapa Allah yang ia layani. Sehingga ketika sungai menjadi kering pun Elia juga menurut, Elia juga tidak protes, Elia tidak bertanya-tanya, waduh Tuhan bagaimana ini ya, sungainya kok menjadi kering Tuhan, waduh bagaimana ini, terus saya mau bagaimana Tuhan, nasib saya bagaimana, tidak. Perenungan semacam itu tidak muncul dalam hati seorang Elia. Karena dia mengenal betul siapa Allah yang ia layani. Dia mengenal betul siapa Allah yang ia sembah selama ini. Dan Allah yang berkuasa menahan hujan. Allah yang sama juga berkuasa memelihara Elia dalam hari-hari ke depan. Ketika kemudian firman Allah datang dalam ayat yang ke-8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ketika saluran yang satu tertutup, saluran yang lain disediakan oleh Allah. Ketika pintu yang satu mulai tertutup, pintu lain dibuka oleh Allah. Dan hal yang sama yang Allah lakukan kepada Elia. Allah pun siap memelihara setiap kita secara sempurna. Seperti ia memelihara Elia. Ada satu wilayah yang namanya wilayah Sidon. Tempat di mana Elia disuruh pergi. Bapak Ibu yang terkasih, Sidon ini bukan termasuk wilayah Yahudi, wilayah Israel.
Bahkan Sidon ini adalah negeri asal dari Isabel. Isabel adalah putri raja Etbaal, raja Sidon. Sidon adalah wilayahnya Isabel, saudaraku. Tetapi perhatikan, Allah menyuruh Elia ke sana. Dan sekali lagi seperti Abraham yang luar biasa taat, Elia juga tidak mempertanyakan keputusan Allah. Elia langsung melangkahkan kakinya seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan dia pergi ke wilayah Sidon. Allah berjanji, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Perhatikan, kata memerintahkan, maka dalam benak manusia secara daging ini Bapak Ibu, oh Tuhan sudah memerintahkan janda itu. Berarti ketika Elia berjumpa dengan janda itu, oh pasti sudah disambut dong. Karena janda itu kan sudah mendapat perintah dari Tuhan. Pasti sudah disediakan, pasti janda ini akan berkata, oh Nabi silahkan mari masuk. Saya sudah mendapat perintah dari Tuhan. Tetapi ternyata kisahnya tidak seperti itu Bapak Ibu. Perhatikan, Allah telah memerintahkan kepada janda ini. Sebab Allah tahu janda ini membutuhkan pemeliharaan Allah. Janda ini akan terpelihara sempurna melewati masa-masa sulit. Bukan hanya kebutuhan jasmaninya soal makan dan minum. Tetapi bahkan kesehatan keluarganya, keperluannya hari depan yaitu anaknya. Dipelihara, dijamah, disembuhkan, bahkan dibangkitkan oleh Tuhan. Ada mujizat yang besar yang dialami oleh keluarga janda ini. Kata kuncinya adalah memerintahkan. Ketika Allah memerintah dalam keluarga janda ini. Ketika Allah memerintah dalam hidup Elia. Pemeliharaan sempurna itu terasa sekali. Izinkan Allah memerintah dalam kehidupan setiap kita. Sekalipun saya sempat berpikir, rasanya pasti gak enak ya jadi Elia. Malu saudaraku. Ini kacamata saya loh Bapak Ibu ya. Bagaimana tidak, Elia entah usia berapa, tetapi dia seorang pria Bapak Ibu. Seorang pria yang bisa berjalan, apalagi dalam pengurapan Tuhan. Elia ini masih kuat, dia kok malah numpang ya kepada seorang janda. Mau ditaruh di mana ya mukanya ya? Sedikit ilustrasi saja, terkadang sedikit pembanding saja Bapak Ibu. Kalau kita ini hendak memberi sedekah, kita lihat, ini orang masih sehat ketika di lampu merah itu kan. Terkadang kendaraan kita berhenti, saudaraku, dan ada orang yang mengulurkan tangan untuk minta sedekah. Dan dalam hati kita berpikir, ini orang masih sehat, dia masih bisa kerja, kenapa dia nggak kerja? Itu konteks tahun 2020, saudaraku ya. Tetapi ternyata hal semacam itu tidak muncul dalam pemikiran janda ini. Luar biasa sekali saudaraku. Karena ternyata ketika Elia menyuruh dia memberikan air. Janda ini berangkat saudaraku. Dia berangkat akan memberi Elia air. Belum sampai air diberi. Elia ngomong lagi. Ayat 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya. Elia berseru lagi. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Janda ini tidak punya prasangka buruk, saya percaya. Kemungkinan besar janda ini tidak berpikir, bapak kan pria, bapak kan masih sehat, kenapa tidak bekerja? Kemungkinan tidak seperti itu. Sebab kalau Bapak Ibu melihat dalam konteks Hakim-Hakim 18, di sana dikatakan budaya Sidon itu aman dan tenteram. Mereka suka membantu, mereka suka memberi sedekah, saudaraku. Aman dan tentram itu adat negara Sidon. Walaupun mereka jahat, ya, mereka punya kejahatannya juga, saudaraku. Tetapi rupanya budaya tolong menolong itu sudah biasa sekali untuk warga Sidon, wilayah Sidon. Sarfat termasuk wilayah Sidon. Jadi sekalipun janda ini berhadapan dengan seorang pria,
yang tentunya asing karena janda ini bukan penyembah Allah Yehova, Allah Israel. Tetapi saya percaya janda ini paham Elia ini berbeda dari laki-laki pada umumnya. Kenapa? Pakaiannya Bapak Ibu. Elia nabi, dia mengenakan jubah bulu onta. Tidak semua orang pakai jubah bulu onta. Jadi dari pakaiannya janda ini sudah tahu, ini abdi Allah. Ini nabi, saudaraku. Itu sebabnya ayat 12, perhatikan jawab dari janda ini, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Janda ini berkata jujur, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Sedih sekali mendengar kalimat semacam ini, saudaraku. Janda ini betul-betul mengalami situasi yang susah. Karena apa yang akan dimakan tinggal segenggam. Minyak sedikit, kayu api pun dia tidak perlu mengumpulkan banyak-banyak. Cukup 2-3 kayu api. Karena apa yang akan dibakar hanya sedikit. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Waduh, Bapak Ibu yang terkasih. Ini sebuah kalimat yang sangat membuat hati ini pedih. Sebab janda ini merasa, hidupku sudah gak lama lagi loh. Buat Bapak Ibu yang pernah mengalami penyakit dan kemudian dokter memvonis, umurnya sudah gak lama lagi loh. Pasti mengerti apa yang dikatakan oleh janda ini. Umurku gak lama lagi loh. Sebab setelah makan, habis itu gak ada lagi yang mau dimakan. Habis itu aku akan mati, anakku pun akan mati. Luar biasanya, ada satu kabar yang luar biasa menghibur. Ayat ke-13, Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Kita tidak bisa berkata Elia ini kebangetan sekali ya. Sudah tahu janda ini kesusahan. Dia enggak, oh iya toh sini-sini saya doakan. Oh tidak Bapak Ibu. Elia dia hidup dalam urapan Allah. Dia tahu Allah yang berfirman itu Allah yang tidak akan mengingkari perkataannya. Dia tahu Allah yang memelihara dia. Allah yang sama akan memelihara janda ini. Itu sebabnya Elia katakan kepada janda ini jangan takut. Pulang. Buatlah seperti apa yang kau katakan, tapi buat dulu bagiku. Ini bukan ucapan seorang nabi yang tidak tahu diri loh Bapak Ibu. Tetapi ucapan seorang nabi yang diurapi oleh Allah. Dan perkataan orang yang penuh urapan itu membuat janda ini pun dikuatkan, dibangunkan. Dan janda ini pun melakukan apa yang seperti Elia katakan. Dia membuat, dia berkarya dengan tangannya. Karena dia percaya apa yang Elia katakan. Tepung itu tidak akan habis dan minyak itu tidak akan berkurang. Itu sebabnya dia berani melakukan hal yang sama. Dia berbuat, dia berikan untuk Elia terlebih dahulu. Kemudian baru dia pulang, dia berbuat untuk dirinya. Bukankah hal yang sama juga Yesus pernah katakan kepada 10 orang yang sakit kusta. Masih dalam kondisi penuh kusta, Yesus berkata, pergilah tunjukkan dirimu kepada para imam. Maka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Langkah iman itu bukan sesuatu yang nekat
saudaraku. Tetapi sesuatu yang dikerjakan dengan percaya. Percaya bukan kepada tindakan, oh tindakanku ini benar. Tidak, iman itu dasarnya adalah firman Allah. Iman itu dasarnya adalah perkataan Allah. Ketika kita percaya kepada firman Allah, maka tindakan-tindakan kita adalah tindakan yang penuh ketaatan terhadap firman Tuhan. Dan janda ini pun terpelihara secara sempurna. Minyak tidak habis, gandum itu tidak berkurang. Sampai Allah menurunkan hujan ke atas muka bumi. Pemeliharaannya itu sempurna, saudaraku. Baik bagi Elia yang kenal akan Allah Yehova. Baik bagi Elia yang melayani Allah Israel. Maupun bagi janda ini yang tidak kenal Allah Yehova. Tetapi pemeliharaannya sempurna. Lewat orang-orang yang tidak mengenal Allah. Allah memakai Elia untuk memberkati mereka. Allah menjadikan Elia ini saluran berkatnya. Bukan lagi kematian yang diberitakan seperti perkataan janda ini pada awalnya. Setelah aku makan aku akan mati. Tidak ada lagi nada-nada kematian. Tidak ada lagi nuansa putus asa. Tetapi ketika Elia hadir, bahkan anaknya yang mati pun dibangkitkan oleh kuasa firman Allah. Haleluya. Apa yang kita hadapi akhir-akhir ini? Situasi yang cenderung membuat kita goyah. Bapak Ibu yang terkasih, firman Allah tidak berubah. Allah tidak berubah. Allah yang sama yang memelihara Elia. Allah yang sama yang memelihara janda dan anaknya di Sarfat. Allah yang sama yang berkuasa memelihara Anda dan saya. Melewati masa-masa ini pemeliharaannya sempurna. Dari kita hanya dibutuhkan satu ketaatan. Dari kita hanya dibutuhkan satu percaya. Kita tidak bisa berkumpul seperti dulu lagi untuk sementara waktu. Tetapi gereja sekarang masuk ke rumah-rumah. Haleluya. Di satu sisi saya turut sangat bersuka cita. Sebab setiap kita pun boleh merasakan kehadiran Allah. Tidak hanya dibatasi oleh gedung gereja. Tetapi di tengah-tengah keluarga. 2-3 orang berkumpul dalam nama Allah. Allah hadir di tengah-tengah kita. Kita tidak tahu sampai kapan ini akan berlangsung. Tapi yang pasti pemeliharaan Allah sempurna. Dan itu akan dialami oleh setiap kita. Sampai semuanya ini selesai. Tetap percaya kepada tangan pemeliharaan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita mohon Tuhan, pegang tanganku. Aku tidak mau goyah Tuhan. Aku mau tetap mengasihi Engkau. Aku mau tetap taat kepadamu. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Mari kita sama-sama merendahkan hati. Di bawah tangan pemeliharaan Allah yang sempurna. Amin. Haleluya. 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 Apapun yang saat ini menjadi kerinduan Bapak Ibu, apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu, mari kita bawa kepada Tuhan. Mari kita hadir, mari kita tersungkur di kaki Allah. Amin. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan-Mu, kasih-Mu
Karena cintamu ini hidupku, hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, pegang hatiku, hidupan kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku pegang hatimu, hidupan kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku Yesus pegang erat tanganku, ku pegang hatimu, hidupan kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup, Engkau alasan selamaku Yesus pegang erat tanganku, ku pegang hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup, Engkau alasan selamaku hidup, Engkau alasan selamaku hidup. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan. Karena hanya pegangan tangan Tuhan yang membuat kami tetap kuat. Kami tetap sanggup melewati segala sesuatu yang sedang ada di hadapan kami. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Engkau pegang kuat tangan kami. Terima kasih, kami perlu firman-Mu, kami butuh firman-Mu. Karena hanya firman-Mu yang memberi kami kesanggupan. Hanya firman-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan. Sehingga kami masih tetap semangat untuk menjalani hidup ini. Karena kami tahu Tuhan selalu ada buat kami. Tuhan selalu menyertai kami. Kami tidak perlu khawatir dan takut. Sebagaimana Kau pelihara Tuhan hamba-Mu Elia, Kau juga memelihara janda di Sarfat. Pemeliharaanmu
Tuhan selalu ada, bahkan sempurna. Tidak hanya hal-hal makanan, minuman, tapi sampai kekuatan, kesehatan pun Engkau perhatikan. Terima kasih Tuhan. Berikan kepada kami roh penurutan. Berikan kepada kami roh yang taat kepada firman-Mu. Jangan sampai Tuhan kami tidak melakukan firman Tuhan karena kami memakai hikmat pengetahuan kami yang seringkali tidak bisa kami andalkan. Tapi firman-Mu bisa kami pegang dan firman-Mu bisa kami percayai. Karena tidak ada satupun janji-janji di firman Tuhan yang tidak Kau genapi. Sebab itu kami mengandalkan firman Allah. Kami banyak percaya kepada firman-Mu. Kami percaya kepada pemeliharaan Tuhan lewat kegenapan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar setiap kami yang mendengar pagi hari ini, iman kami dikuatkan. Percaya kami diteguhkan. Karena kami tahu hanya Tuhan yang memberikan kepada kami kemenangan dalam melewati segala badai, situasi, keadaan. Tuhan, Engkaulah Tuhan kami, Raja kami yang kami percayai. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biar tidak hanya kami dengar, tapi kami mau melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap jemaat Shiloh yang pagi hari ini sudah mengikuti ibadah. Yang pagi ini Tuhan, kami sudah diajar untuk memuji Engkau. Dan kami sudah diajar untuk menikmati firman Allah. Biar berkat ibadah itu ada di rumah tangga jemaat Tuhan. Mereka dikuatkan oleh karena firman Allah. Terima kasih Bapa di surga. Engkau melindungi kota kami. Engkau melindungi negeri kami. Engkau memberi hikmat kepada pimpinan-pimpinan bangsa kami. Kami mencintai tanah air ini. Tuhan, karena di sini kami berdiam dan di sini Tuhan memelihara kami. Sebab itu kami berdoa ya Tuhan untuk segala sesuatu yang sedang melanda tanah air kami. Kiranya Tuhan, kekuatan-Mu lah yang membuat kami sanggup melewatinya. Tidak ada satupun yang menjadi lemah, tidak ada satupun yang berkurang imannya. Melainkan apa yang terjadi membuat mereka makin kuat, membuat mereka makin bertahan, dan membuat mereka makin mempercayai. Karena firman-Mu benar, ya dan amin. Terima kasih Tuhan, Engkau kuatkan yang lemah. Engkau buka jalan bagi mereka yang sedang ada di persimpangan jalan. Engkau memberi kesembuhan kepada yang sakit. Kami menyerahkan seluruh jemaah Shiloh ini kepada Tuhan. Karena Engkau yang memelihara, Engkau yang melindungi, dan Engkau yang memberikan kasih setia Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengampuni segala kekurangan kami. Mengampuni kadang kami kurang percaya. Kadang kami tidak benar-benar pegang teguh firman Allah. Ya Tuhan, Roh Kudus kuatkan kami. Roh Kudus urapi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh menyambut hari Sabat Tuhan ini dengan penuh pengucapan syukur. Karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di rumah kami. Kami percaya Engkau bersama dengan kami sesuai dengan firman-Mu. 2-3 orang berkumpul karena nama-Mu, di sana Engkau ada.
bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga. Mari saudara, Kaulah kekasih-kekasih Allah. Kau biji mata Tuhan yang dipelihara oleh Tuhan. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia Yesus, serta persekutuan bersama dengan Roh Kudus di dalam bimbingan, pimpinan, dan penghiburannya akan menyertai kita semua mulai pagi ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat GBDI Siloh yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan kembali berjumpa besok hari Minggu tanggal 3 Mei dalam ibadah online, dan kali ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Untuk itu kami persilahkan seluruh sidang jemaat dapat mengambil roti dan anggur di gereja pada hari Jumat tanggal 1 Mei. Sekali lagi hari Jumat tanggal 1 Mei mulai dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Bapak Ibu dapat mengutus wakil, tiap keluarga dapat diwakilkan untuk pengambilan roti dan anggur. Sekian pengumuman, kita akan kembali berjumpa dalam acara perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan korban persembahan, bisa memasukkannya ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau dengan transfer ke nomor rekening berikut.